Assalamualaikum, hai semuanya, kita bertemu lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Semoga semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Lembaga intelektual Inggris paling berpengaruh nomor 1 di dunia memprediksi Indonesia di bawah kepimpinan Presiden Prabowo Subianto. Jadi Indonesia sekarang berada di kepimpinannya Presiden Prabowo ya. So, jangan lama-lama lagi, mari sama tengok video ini. Let's go. Hidup saya, sumpah saya ingin mati di atas kebenaran. Saya ingin mati membela rakyat saya. Saya ingin mati membela orang miskin. Saya ingin mati membela kehormatan bangsa Indonesia. Saya tidak akan takut. Naiknya Prabowo Subianto sebagai Presiden Indonesia sebenarnya sudah diwanti-wanti oleh banyak pihak dari luar negeri. Pasalnya, pengalaman Prabowo dalam memetakan arus politik di Indonesia sudah sangat matang. Namun bukan sebatas itu saja, lembaga swadaya masyarakat Chatham House yang berpusat di London, Inggris, memberikan analisisnya jauh sebelum Prabowo menjadi presiden. Sebagai informasi, Chatham House merupakan wadah pemikir paling berpengaruh kedua di dunia setelah Brookings Institution. Dan wadah pemikir non-Amerika Serikat paling berpengaruh di dunia. Dalam artikelnya yang ditulis oleh Ben Bland, yang berjudul Continuity Prabowo Means Chance for Indonesia, Ben menjelaskan beberapa kemungkinan yang akan terjadi jika Prabowo menjadi presiden. Dan hebatnya, beberapa prediksi Ben tersebut nampak sudah dekat dan begitu realistis. Berikut adalah isi rangkuman pernyataan Ben yang diterbitkan oleh Chatham House Royal Institute of International Affairs. Across the dunes to the sea. In the night we find our song. In your arms I belong. Pemimpin Indonesia berpengaruh jauh melampaui wilayah kepulauannya. Kita mulai dari yang paling santai, yaitu pemimpin Indonesia akan sangat berpengaruh terhadap arah kebijakan politik dunia. Mengingat perannya yang menonjol di Asia Tenggara, posisinya di garis depan persaingan Amerika Serikat dengan China, skala dan pertumbuhan pesat ekonomi G20-nya, serta statusnya sebagai negara dengan mayoritas muslim terbesar di dunia. Hal ini memang terlihat biasa saja, karena sudah diawali dengan Presiden Jokowi yang memberikan efek begitu besar di kawasan. Namun, Ben memiliki pendapat yang lebih spesifik. Terlebih ia mengingat dengan jelas bagaimana pertemuannya dengan Prabowo pada jamuan makan siang di tahun 2013. Ia melihat, Prabowo adalah sosok yang ambisius namun juga memiliki semangat juang yang setara. Hal ini dapat menjadikan Prabowo sebagai Presiden Indonesia untuk dapat berperan lebih aktif dalam berupaya mengatasi permasalahan di sekitar kawasan dan juga kebijakan yang menyangkut umat muslim di seluruh dunia. Terlebih Prabowo yang berlatar militer akan cenderung lebih lantang daripada hanya sekedar omon-omon belaka. Jumhuriyet Indonesia Prabowo Subianto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We look with the world today with horror, dismay and astonishment at the fact that nations that consider themselves modern and civilized can perpetrate flagrant violations of international humanitarian law. Tidak menjadi proksi dari Jokowi. Kemungkinan besar Prabowo akan memerintah sebagai orangnya sendiri dan bukan sebagai wakil Jokowi. Hal itu sebagian karena kepribadiannya. Prabowo didorong oleh rasa takdir yang kuat, dan pada tahun 2013 ia mengatakan kepada saya bahwa ia tidak dilahirkan untuk memerintah tetapi dilahirkan untuk melayani. Sebagai perwira tinggi di era militer Soeharto, ia menginspirasi kesetiaan dari anak buahnya dan rasa takut dari musuh-musuhnya. Hal ini mengindikasikan bahwa Prabowo akan meracik sistem pemerintahannya sendiri. Walaupun begitu, ia juga pernah berkata pada kabinet Jokowi, bahwa kalau ia menjadi presiden, maka menteri-menterinya akan seperti menteri Jokowi. Selain sisi kerasnya, Prabowo juga memiliki sifat objektif terhadap sesuatu yang dianggap baik. Sehingga apa yang sudah diraih oleh Presiden Jokowi, Prabowo akan berusaha mempertahankan dan meningkatkannya.
Namun bukan berarti Prabowo akan disetir oleh Jokowi, bukan juga menjadi musuh dari Jokowi. Melainkan sahabat yang saling menasehati dan memberikan masukan agar tercipta masyarakat Indonesia yang lebih baik. Di sisi lain, sadar akan perannya sebagai orang yang melayani, ia kembali mengingatkan secara tegas kepada pemerintahannya, bahwa mereka harus fokus kepada kepentingan rakyat. Umpamanya kemarin, saya yang presiden, saya lihat kok ini juga saya akan milih juga gitu untuk kabinet saya, iya kan? Betul. Pun kita harus ingat bahwa kekuasaan itu adalah milik rakyat. Kedaulatan itu adalah kedaulatan rakyat. Kita berkuasa seizin rakyat. Kita menjalankan kekuasaan harus untuk kepentingan rakyat. Kita harus selalu ingat, setiap pemimpin dalam setiap tingkatan harus selalu ingat, pekerjaan kita harus untuk rakyat. Bukan kita bekerja untuk diri kita sendiri. Bukan kita bekerja untuk kerabat kita. Bukan kita bekerja untuk pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin yang harus bekerja untuk rakyat. Demokrasi dan panggung internasional. Karena tumbuh besar di London, Zurich, dan Kuala Lumpur, mantan jenderal itu kemungkinan besar akan menjadi presiden yang sangat berbeda di panggung internasional. Jokowi tidak menyukai formalitas pertemuan diplomatik, tidak pernah menghadiri Majelis Umum PBB secara langsung, dan berpendapat bahwa kebijakan luar negeri harus berpusat pada peningkatan perdagangan dan investasi. Prabowo adalah penutur bahasa Inggris yang fasih dan menikmati sorotan global. Tetapi dalam pidato nasionalistisnya, ia sensitif terhadap penghinaan yang dirasakan oleh kekuatan asing. Meskipun kecil kemungkinan baginya untuk membatalkan komitmen lama Indonesia terhadap kebijakan luar negeri yang independen dan tidak berpihak, Prabowo akan membawa gayanya sendiri yang antusias, tetapi tidak dapat diprediksi. Sebagaimana dibuktikan oleh rencana perdamaian yang disusun secara tergesa-gesa untuk Ukraina, yang ia luncurkan pada konferensi pertahanan regional utama. Seorang ahli taktik cerdas yang telah bekerja keras untuk meraih kursi kepresidenan selama setidaknya 2 dekade, Prabowo memanfaatkan keinginan masyarakat Indonesia untuk melihat kelanjutan kebijakan Jokowi, dan keinginan Jokowi untuk mempertahankan pengaruhnya setelah ia tidak lagi menjabat Presiden Republik Indonesia, tulis Ben dalam artikelnya. Walaupun prediksi-prediksi tersebut belum nampak semua, namun ciri-cirinya sudah mulai terlihat. Biar bagaimanapun, Prabowo adalah pribadi yang cukup jauh berbeda dari Jokowi. Prabowo yang memiliki karakter keras dan berwibawa, tentu saja akan berusaha semaksimal mungkin untuk membawa Indonesia pada masa kejayaan. Harga dirinya tidak akan sanggup apabila melihat bangsa yang dicintai jatuh dalam kesengsaraan dan direndahkan oleh bangsa lain. Pengaruh politik di kancah global, perbaikan gizi dan ketahanan pangan, ekonomi kesejahteraan masyarakat, perkembangan teknologi, serta pemberantasan korupsi, akan menjadi fokus Prabowo dalam masa pemerintahannya. Sehingga dalam menatap masa depan Indonesia, kita tidak perlu lagi pesimis. Apalagi hanya karena semarak berita buruk tentang Indonesia di media sosial. Bangsa ini sudah memiliki pemimpin baru yang pantas, dengan semangat baru yang menjunjung kehormatan dan persatuan. Hearts are gently led. Jadi banyak yang memberi perhatian dan juga menyoroti lah gitu kan. Sekarang Indonesia berada di kepemimpinan yang baru. Sebelumnya Presiden Jokowi, sekarang akan dipimpin oleh Presiden Prabowo pula ya, yang pastinya akan memiliki ciri khasnya sendiri. Indonesia pun sudah mengalami banyaknya perkembangan pesat gitu kan, yang bahkan menjadi sorotan dunia. Banyak yang terkejut gitu ya dengan perkembangan pesat ini. Indonesia telah menunjukkan gitu ya semangat yang luar biasa untuk berkembang lebih maju lagi ini, dan sekarang akan diteruskan oleh Presiden Prabowo pastinya gitu ya.
So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.